Sekarang kita akan mengetahui bagaimana aplikasi aljabar boolean. Aplikasi ini luas ya, bisa di dalam bidang teknik, ini ya kalau dalam bidang teknik ada di jaringan saklar dan rangkaian digital. Contohnya kalau di jaringan saklar, nah contohnya seperti ini ya. Jadi saklar ini bisa disusun secara seri atau paralel, yang mungkin kalian sudah sering dengar ya. Saklar di sini bisa dalam bentuk saluran listrik, air, gas ya, yang jelas ada saklarnya. Kalau air berarti keran gitu ya. Kalau listrik berarti tombol saklar dan seterusnya. Nah, ini contohnya. Nih ya, contoh yang pertama dari arus yang mengalir dari A ke B, saklarnya itu ada di X. Ya, jadi kalau X-nya bernilai 0, berarti dia terbuka alias tidak menyambung. Kalau misalnya bernilai 1, berarti dia saklarnya tertutup gitu ya, menyambung. Sehingga dari A sampai B itu bisa mengalir. Ini kalian bisa memperhatikan kalau di terminal ya, colokan itu kan ada 0 dan 1-nya ya. Kalau 0 berarti dia tidak tersambung saklarnya alias alirannya tidak ada. Kalau 1 berarti ada aliran alias tertutup ininya ya, sehingga bisa mengalir. Kemudian ada juga ini saklar kalau hubungannya seri seperti ini ya. Ini ada sumber tegangan, mau menyalakan lampu, ini kan harus dua-duanya, A dan B. Menggunakan logika N, menggunakan logika dan. Kalau A-nya saja yang tertutup, ya, maka lampu tetap tidak nyala. B saja yang tertutup sama, lampu tetap tidak menyala, maka menggunakan logika N. Dimana kedua-duanya tertutup, keduanya bernilai 1, maka hasilnya 1, yaitu lampunya menyala. Ini kalau dalam bentuk susunan seri. Kalau paralel ini menggunakan logika OR, logika atau. Bisa A saja, bisa B saja, atau bisa dua-duanya. Yang salah adalah ketika dua-duanya tidak tersambung, maka lampu tidak menyala. Itu logika OR. Jadi di sininya disajikan dalam bentuk penjumlahan. Kalau logika N, dia disajikan dalam bentuk perkalian. Ini sudah dijelaskan di video yang pekan kemarin ya, bahwa perkalian dalam aljabar boolean itu seperti dan. Dia transformasi operator dan pada logika proposisi. Sedangkan kalau atau itu hasil transformasinya adalah penjumlahan pada aljabar boolean. Nah, saklar elektronik. Nah, ini yang akan kita pelajari lebih dalam ya. Di sini diberikan gerbang logika. Gerbang logika itu ada gerbang NOT, gerbang OR, gerbang N. Yang diperhatikan apa? Bentuknya. Ya, jadi intinya kita mau menyajikan fungsi boolean dalam bentuk gerbang logika. Rangkaian logika. Jadi kalau rangkaian logika itu ketika menyatakan negasi atau menyatakan NOT, menyatakan komplement, maka gerbangnya seperti ini. Segitiga kemudian di depannya ada bulat. Sedangkan kalau gerbang OR ini ujungnya lancip ya, jangan lupa OR itu penjumlahan, ujungnya lancip, yang ininya rada melengkung. Yang ininya garis ininya melengkung. Dimana inputan X dan inputan Y ketika masuk ke gerbang logika ini, gerbang logika OR, maka hasilnya adalah X plus Y. Kalau yang ini tadi, ketika X masuk ke gerbang NOT, maka menjadi X komplement. Berarti kalau di sininya X komplement, keluar dari gerbang NOT-nya, ya X saja ya, menggunakan hukum involusi. Nah, sedangkan ini gerbang N, dan bentuknya adalah ini melengkung, tidak lancip. Ya, kalau yang OR itu kan lancip. Kalau yang ini melengkung, kemudian yang ininya lurus. Kalau yang ini kan melengkung justru ya. Nah, seperti itu. Jadi harus paham bedanya ya, jangan sampai tertukar. Nah, kalau gerbang N, gerbang dan, itu inputannya 2, X sama Y, maka keluarannya adalah perkalian, X kali Y. Contoh, diminta untuk membuat rangkaian ini. XY ditambah X bar Y. Kita akan kerjakan di sini. Ini tadi ketiga gerbang ya, yang ini adalah gerbang NOT. Dimana fungsi fx ini satu saja ya, variabel yang digunakan. Keluarnya adalah X bar. Kalau yang ini inputannya X sama Y, keluarnya adalah X tambah Y. Ya, menggunakan gerbang OR. Sedangkan ini gerbang N, hasil keluarannya adalah perkalian.
Nah, kita mau menggambarkan gerbang logika dari fungsi ini. X kali Y tambah X bar Y. Maka ini kita lihat nih, operator utamanya adalah penjumlahan. Jadi terbagi menjadi dua suku, dua term ya. Di sini, maka inputnya adalah XY. Pertama kita kerjakan term yang pertama, X kali Y. X kali Y. Ini ada X sama Y, kalau kali berarti menggunakan gerbang dan. Berarti begini bentuknya. Nah, melengkungnya di depan, yang ininya lurus ya. Maka keluaran dari ini adalah X kali Y. Sedangkan ini untuk yang term yang pertama. Term yang kedua, X bar Y, itu inputannya jangan langsung X bar ya, tapi dia tetap X. Agar menjadi X bar bagaimana? Ya gunakan gerbang not. X-nya kita notkan dulu, gerbang notkan dulu, biar menjadi X bar. Nah, seperti ini. Maka keluaran dari sini adalah X bar. Kemudian diminta untuk dikalikan antara X bar sama Y, berarti menggunakan gerbang dan. Maka keluaran di sini adalah X bar Y. Seperti itu. Kemudian diminta untuk dijumlahkan. Berarti ini kita satukan menggunakan gerbang OR karena penjumlahan. Ya, seperti ini. Ini hasilnya. Ini adalah XY ditambah X bar Y. XY ditambah dengan X bar Y. Seperti itu ya. Ini ya hasilnya tadi yang kita gambarkan, sama ya. Nah, bedanya kalau yang ini, tadi yang kita gambarkan versinya yang atas ini, yaitu dimana inputannya kita tulisnya dua kali. XY, di sini juga kita tulis XY. Nah, kalau mau satu inputan, penggambarnya seperti ini. Nah, hati-hati ketika meloncat, melalui jalur, ini kan melalui jalur Y ya, yang X-nya ini. Nah, ini hati-hati, penggambarannya harus melengkung gini, menunjukkan bahwa dia melalui atasnya gitu ya, melalui atasnya. Jadi bukan persimpangan, tapi beda kabel gitu ya, kalau dalam bentuk kabel. Oke, ini gerbang yang lainnya, ada yang disebut gerbang NAND, not AND, gerbang NOR, not OR, gerbang XOR, exclusive OR, gerbang XNOR, not exclusive OR. Ya, ini silakan dipahami masing-masing ya. Ini alat bantu yang lainnya ya. Penggunanya sama saja dengan 3 gerbang utama yang tadi. Tadi gerbang logika yang ada 3, not, OR, sama AND itu adalah yang utama. Selanjutnya adalah penyederhanaan fungsi boolean. Nah, kalau tadi bentuk kanonik itu kan justru kita menjabarkan agar literalnya lengkap. Nah, kalau yang ini kebalikannya. Justru kalau diberikan fungsi boolean, mau itu lengkap literalnya, mau itu tidak, mau kita sederhanakan bentuknya. Ini ya, contohnya fungsi ini, mau kita sederhanakan, ternyata bisa lebih sederhana, bisa disajikan dalam bentuk seperti ini, lebih sederhana. Nah, cara menyederhanakan fungsi boolean, ini kan dia manfaatnya ketika kita gambar gerbang logika jadi lebih simple ya, manfaatnya itu. Jadi akan menggunakan jumlah gerbang logika yang lebih sedikit. Cara penggunaannya, cara menyederhanakannya itu ada 3, yaitu secara aljabar, kemudian yang kedua adalah metode Peta-Karnov, yang ketiga adalah metode Quine-McCluskey. Tapi kita akan mempelajari yang pertama saja, yaitu secara aljabar. Secara aljabar bagaimana caranya? Yaitu menggunakan hukum aljabar boolean yang kita pelajari kemarin. Jadi kita gunakan hukum itu agar bentuknya menjadi sederhana. Saya akan menjelaskan dari yang contoh ini ya. Contoh ini bagaimana cara mendapatkannya sampai ke sini. Soalnya saya pindahkan ke sini. Ini adalah hukum aljabar boolean. Ini juga tidak perlu dihafal ya, tinggal kalian gunakan. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Kita perhatikan dulu ini. Dari sini, saya akan mengumpulkan literal yang sama. Ada nggak yang sama? Di sini saya menemukan literal Y barnya ada 2 nih. Karena Y barnya ada 2, maka saya akan keluarkan Y barnya. X bar Y-nya yang ini tetap,
Y barnya saya keluarkan ke sini, maka yang ini karena perkalian ya, berarti keluarnya adalah kali Y bar. Yang ini berarti sisa X ditambah, nah kalau yang ini sisanya apa? Berarti angka 1 ya. Kan ini sama saja, Y bar itu sama dengan 1 kali Y bar. Bisa menggunakan hukum identitas ini ya. 1 kali Y bar. Atau kalau bingung, ini kita terjemahkan dulu menjadi begini. Tambah 1 kali Y bar. Ini menggunakan hukum identitas. Kemudian kita keluarkan Y barnya. Cara mengeluarkannya menggunakan hukum distributif, kan perkalian ya. Dari sisi kanan dapat sisi kiri ya. A kalinya ini bisa keluar. Ini juga sama, Y barnya kita keluarkan menggunakan hukum identitas. Maaf, hukum distributif. Ya, jadi pengerjaannya kurang lebih mirip dengan ekuivalensi logika ya. Kemudian X tambah 1, ini bisa kita sederhanakan. Ketika dia ditambahkan 1, hasilnya apa? Cari yang plus 1 di sini. Hukum dominasi. A tambah 1 sama dengan 1. Apapun ditambah 1, hasilnya 1. Berarti kita akan punya tambah 1 kali Y bar. Jadi segini hasilnya adalah sama dengan 1 menggunakan hukum dominasi. Selanjutnya 1 kali Y bar hasilnya Y bar lagi ya. Menggunakan hukum identitas. Ini menjadi dirinya sendiri ketika dikalikan 1. Kemudian sampai sini sudah selesai kah? Bisa, boleh selesai sampai sini, tapi ini masih bisa dilanjutkan ya. Ini seperti sudah sederhana, tapi ternyata masih bisa dilanjutkan, yaitu menggunakan hukum distributif. Jadi ini dianggap satu kesatuan, kemudian dipluskan dengan Y bar. Jadi kali ke dalam, plus Y barnya kalikan ke X bar, menjadi X bar plus Y bar gitu ya. Ini ke sini dikali dengan Y bar plusnya ini ke Y. Y tambah Y bar. Seperti itu. Ini menggunakan hukum distributif. Kemudian kita temukan Y tambah Y bar ini apa? Dia ketemu dengan komplement dari dirinya sendiri. Berarti menggunakan hukum komplement. Ketemunya menggunakan operator tambah berarti sama dengan 1. X bar tambah Y bar. Ini sama kali 1, karena ini jadi 1 menggunakan tadi hukum komplement. Terakhir, apapun yang dikalikan dengan 1 menjadi dirinya sendiri, menggunakan hukum identitas yang tadi. Apapun dikalikan 1 jadi dirinya sendiri. Jadi, menjadi dirinya sendiri yang ada di dalam kurung, yaitu X bar ditambah Y bar, menggunakan hukum identitas. Nah, ini jauh lebih simpel, jauh lebih sederhana ya. Jadi bedanya kalau hukum ekuivalensi tujuannya kita tahu, kalau yang ini tujuannya gimana, pokoknya bentuknya sampai sesederhana mungkin gitu ya. Boleh nggak kalau berhenti sampai sini saja? Boleh, tapi kurang lengkap saja ya. Bisa kalau dilanjutkan akan lebih bagus penyederhanaannya. Begitu, terima kasih.